Ini gimana? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Di sini kami dari UINSA, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5. Ya, Mazawa. Ya, Pak Kapolres Mustafa. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, tugas akhir semester. Untuk perkenalan, saya Muhammad Farid Syarifuddin, panggilannya Farid. Dan saya Muhammad Ali Redani, bisa dipanggil Aldi. Ya. Nama saya Mei Diana, bisa dipanggil Mei. Siapa? Mei. Mei gitu ya. Ya. Ya, jadi kita berkelompok ini ingin menanyakan mengenai yang sudah kami ajukan sewaktu kemarin. Di situ di bagian lampiran itu ada beberapa pertanyaan, di mana dalam pertanyaan ini insya Allah kemungkinan bisa membuat jurnal yang dibuat tugas akhir kami. Seperti itu. Iya. Publish nggak jurnalnya? Insya Allah kalau memang tercapai. Iya. Iya. Tujuannya dikasih. Oke, baik ya. Kemudian ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Friyatna. Muhammad Friyatna. Friyatna. Ya, Friyatna. Aslinya? Iya. Nah, di sini bapaknya sebagai apa di rumah wakaf? Saya di sini sebagai kepala kantor. Ya, kepala kantor di wakaf, menangani semua administrasi, support system, ya, kelancaran dari semua divisi. Jadi ini perkenalan dulu ya. Rumah wakaf ini tetap kita berikan untuk profile kita ada, atau nanti bisa dicek di website kita. Ya, itu semuanya ada, insya Allah. Ya, jadi tidak perlu dijelaskan terkait profil, visi misi ya terkait dengan pertanyaan itu nanti dicek saja. Ya, seperti di situ ada YouTube dan sebagainya, nanti di subscribe ya. Iya. Seperti itu dia rumah wakaf lebih terkenal kan gitu ya. Insya Allah kita sudah beberapa kali ya, sudah sering lah Pak Mustafa ya, itu biasa ada rekom juga dari mantan BWI ya. Kita ini di bawahnya BWI, Badan Wakaf Indonesia, di bawahnya Kemenak ya, bisa Pak JJ yang sekarang kan sudah pergantian ya. Nah, biasanya karena Pak JJ itu kayaknya juga dosen pasca sarjana UINSA, juga nggak tahu kalau di S1 ngajar apa enggak, saya nggak paham. Enggak saya. Enggak ya. Beliau itu punya dosen pasca sarjana UINSA ya, di bidang itu juga. Terus ya mungkin diskusi ya Pak Mustafa dari seri kita ya. Baru kemarin selesai magang di sini 2 bulan. Ya, magang di sini, dan ini sering dari UINSA ini karena memang kita sudah kerjasama. Kita tetap menyambut baik dengan tangan terbuka, monggo penelitian, magang ataupun tugas akhir, monggo. Mungkin kalau kita bisa bantu, kita akan bantu. Nah, kalau kita nggak bisa karena kita masih kecil, ya kita mohon maaf gitu kan. Kalau memang ada sekiranya kita bisa bantu. Sama dulu kemarin juga ada yang dari Malaysia maupun petani kita, S3-nya Malaysia, terkait dengan sama juga jurusan yang sama ya, di bidang kewakafan, tapi luar biasa ya, penelitiannya mendalam sekali. Kita pun baru lahir lah, belum siap seperti itu. Mungkin nanti ke depan seperti itu, analisis dan lain sebagainya. Kita sampaikan kita tidak bisa, karena kenapa? Berat bagi kita menjelaskan itu semuanya, apalagi bagi data dan sebagainya. Kita belum bagus lah terkait dengan administrasi dan sebagainya. Namanya kita baru merintis ya, pokoknya kita lagi mencari pola ya. Yang salah ya kita perbaiki, yang bagus kita tingkatkan. Jadi seperti itu ya.
Nah itu ya, jadi dari situ kita berangkat. Jadi nanti untuk yang pertama profile ya, silakan nanti dicek di websitenya www.rumahwakaf.com. Cek di situ ada profile, dicari macam-macam, juga sudah ada karyanya di situ juga ya. Di YouTube-nya juga bisa dibuka Rumah Wakaf, insya Allah banyak untuk menambah. Nanti kalau kurang ya, bagaimana ketika interview gini kurang, bisa cari di situ, ada jejak digital insya Allah ada. Kan ini secara umum ya. Terus di Rumah Wakaf ya, kita mungkin di struktur ya, kita ini ada 5 divisi ya. Yang pertama ya, apa namanya ya, kita dari ketua kan, terus ada divisi-divisinya. Yang pertama adalah divisi kantor ya, yang membawahi semua administrasi, support system ya, produksi di sini adalah cetak spanduk, baliho untuk untuk promosi dan sebagainya. Itu adalah perkantoran, termasuk salah satunya adalah pelayanan teman-teman ini ya, penelitian dan sebagainya ya, itu ada di bawah, data-data semuanya ada di bawah kantor. Itu atau kepala divisi kantor. Yang kedua adalah divisi marketing. Ya, divisi marketing ini dia yang mensukseskan program-program yang diangkat oleh Rumah Wakaf. Ya, itu di divisi marketing ya. Banyak strateginya, mungkin nanti bisa dicari ya, insya Allah tidak jauh beda lah ya strategi-strateginya ya. Terus yang ketiga adalah layanan divisi layanan. Itu ketika sudah menjadi donatur atau wakif rutin, itu dilayani oleh divisi layanan ya, penarikan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah divisi layanan. Terus ada divisi Medcom, media komunikasi. Inilah yang mungkin nanti dibuka websitenya, itu karya-karya mereka di divisi Medcom ya. Terus terkait dengan desain dan lain sebagainya, itu adalah tulisan Medcom, media komunikasi ya, wawancara, cari berita dan sebagainya, itu adalah bagiannya media komunikasi. Terus ada yang terakhir ya, itu divisi Wapro, wakaf produktif. Nah, disinilah muaranya larinya akan ke sini semua di divisi Wapro. Jadi sekaligus edukasi juga ya, mungkin teman-teman juga, tapi mungkin sudah paham juga lah. Wakaf itu tidak boleh habis. Beda seperti gelas ya. Lembaga ambil zakat itu memang harus habis. Salah kalau misalkan zakat itu ya, diproduktifkan ya, zakat itu ya dikasihkan lagi, harus habis ya. Nah kalau wakaf itu ya, kalau dulu wakaf itu terkait dengan sumur, kuburan, masjid, ya sudah, akhirnya banyak yang tidak produktif ya. Nah di zaman sekarang banyaknya istihad ya. Salah satunya adalah wakaf produktif, karena kita melihat zaman dulu juga ternyata wakaf diproduktifkan di zaman sahabat Umar, Utsman ya, diproduktifkan, termasuk Surat Al-Azhar itu kan wakaf. Yang besar itu kan luar biasa ya, ada wakafnya Utsman. Jadi seperti itu ya, kita melihat dari itu, maka wakaf ini harus diproduktifkan. Apa ya, produktifkan harus bagaimana? Maka ketika kita pengumpulan dana wakaf dari masyarakat ya, maka kita produktifkan. Program kita ada dua ya, ada wakaf pembangunan asrama tahfidz, berarti lewat pendidikan ya, sedang kita bangun di belakang sana ada sekitar 6 lantai ya, tinggal finishing ya. Terus itu ketika sudah selesai dan sebagainya, itu akan kita produktifkan. Itu bagaimana ya, gimana caranya pendidikan itu bisa menghasilkan ya, jadi harus menghasilkan ya,
misalkan bisa bangun gedung, dari mana hasilnya itu? Dari SPP, uang gedung dan sebagainya. Nanti ada setelah dipotong operasional itu ada pembagian persenan. Ya, nah dari pembagian persenan itu kita akan kembangkan lagi, bangun lagi, terus seperti itu. Sehingga wakaf itu berdaya dari pendidikan. Ya, wakaf kok bayar? Ya memang harus. Ya, karena bisnisnya harus menghasilkan. Ya, ketika sudah menghasilkan, itu akan diproduktifkan lagi untuk wakaf pendidikan di tempat yang lain. Terus seperti itu. Itu. Jadi itu. Terus yang kedua ada di wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish. Nah, ini yang kita sering sudah jalankan. Nah di pisang Cavendish ini alhamdulillah kurang lebih sekitar 20.000 batang yang sudah kita tanam di 14 kabupaten dan kota, 23 kota. Alhamdulillah kita sudah mulai pengembangan ya, sehingga wakaf produktif ini menjadi salah satu unggulan kita, pisang Cavendish. Ya, apa namanya? Disitulah ya, mana wakaf ini harus bisnis ya, jadi uangnya nggak boleh habis. Sementara kita harus menghasilkan, maka cari bisnis yang bisa menghasilkan. Kalau misalkan rugi, maka resiko si Nazir atau pengelola tadi mengganti dari resiko itu karena wakaf itu rumus kita tidak boleh berkurang ataupun dibagi, harus bertambah dan dikali. Itulah rumus kita wakaf. Jadi wakaf itu harus ditambah dan berkali-kali lipat terus sampai besar. Ya, kalau las itu harus dibagi dan harus habis, harus berkurang dan harus dibagi. Kan nggak boleh zakat misalkan Idul Fitri nanti ajalah setelah duhur setelah sholat, ini nggak boleh. Itu namanya jadi sedekah, bukan lagi bayar zakat. Kecuali kalau sudah diserahkan, saya serahkan ke misalkan ke Ponpes ini bayar zakat semuanya, sudah selesai, nanti penyalurannya terserah dari Ponpes ini. Mau 1 minggu kemudian, tapi kan sudah kita terima, sudah ini nanti tinggal disalurkan, kan bisa untuk anak yatim. Kalau waktu itu libur kan nggak mungkin, akhirnya sudah, yang penting sudah disalurkan. Seperti itu. Terserah mau dia gimana, terserah dari si ininya. Ya. Misalkan sampean zakat ke saya, ya sudah terserah, saya mau saya jual, mau saya kasihkan, ya sudah, penting saya sudah menerima, ya, dan antum semua sudah menyalurkan zakat. Kalau wakaf nggak bisa. Ya. Saya wakaf 1 juta, ya terserah saya mau kasihkan ke sini, nggak boleh. Ya, akadnya apa? Oh, akadnya untuk bibit pisang Cavendish, karena kita wakaf perkebunan itu lebih kepada bibit pisang Cavendish. Oh, kalau 1 juta ya berarti berapa? 25.000 1 batang. Dapat berapa itu? Dapat berapa kira-kira? Berapa? Dihitung kalau gitu, ada kalkulator biar tahu ya. 1 juta ya. 1 juta. Iya 40. 40 kan? Iya. Kok ragu-ragu gitu? Lebih cerdas apa ya? Kita ragu-ragu. Nah, 40 batang ya sudah, nanti kita kumpulkan. Kita tidak bisa langsung, karena kenapa? 40 itu dapat apa? Keuntungannya berapa kalau 40 batang? Ya. Nah, hanya kita kumpulkan dulu. Ya, misalkan ada 1 hektar. 1 hektar itu kurang lebih ada sekitar kurang lebih 1.000. Karena 2 hektar itu sekitar 2.000. Ini kurang lebih 1.000. Jadi ada 1.000 pohon. Berarti dibutuh dana berapa kalau 1.000? Dikali 25. Iya. Berarti berapa? 25 juta. Nah, itu yang akan kita kumpulkan. Karena kenapa? Nanggung kalau sedikit. Hasilnya sedikit sekali. Nah, jadi begitu. Nah, kalau sudah hasilnya sedikit, ya mau dipakai apapun agak sulit. Nah, yang kita akan mengumpulkan lagi. Biasanya kita kumpulkan dulu. Berapa targetnya nanam di mitra kita? Butuh 1.000 pohon. Nah,
kita kumpulkan, oh sudah 20 juta, 5 juta, oke, kita nanti akan diakadkan. Jadi seperti itu. Terkait dengan Pisangka Fanbase itu ada di mana saja? Di kota-kota mana saja? Yang belum ada Surabaya. Surabaya banget. Belum Karena ada. Surabaya memang di sini gudangnya. kadang Jadi setelah panen, jadi dari nanam terus kita dampingi, nggak dilepas karena di situ ada dana wakaf. Jadi hasilnya dari mitra itu misalkan sudah ada hasil keuntungannya bisa 10 juta, itu 10%-nya untuk dana wakaf. Nanti harus berwakaf 10%. Jadi 10 juta berarti 1 juta. Sudah, ini wakafnya 1 juta. Nah, kita akhirnya mendampingi dari hulu ke hilir sampai panen, tidak boleh dijual kemanapun, harus ke kita. Jadi kita tidak melepas. Kita ambil dan sebagainya, baru kita sebar di supermarket, di komunitas Hidayatullah, Polimuri dan sebagainya. Nah, tadi kayaknya sudah hampir semuanya ya. Yang belum itu yang jauh sana Banyuwangi, kita ada di Sidoarjo. Ini insya Allah Sidoarjo belum, cuman sedang proses, kita dapat tanah wakaf ya untuk pengelolaannya. Kita akan tanam bisa mungkin sekitar berapa ya, 3.000 meter itu kurang lebih mungkin 600 batang kurang lebih ya. Nah itu sedang proses pengurukan, terus penggalian lubang, insya Allah akan ditanami di Sidoarjo ya, yang nggak jauh beda dari pasca sarjana itu Winsa sana lagi paling. Jadi seperti itu. Terus Mojokerto, Gresik ya, Bojonegoro, Probolinggo, Lamongan, Ngawi, Madiun, Magetan, Tulung Agung, Kediri, terus mana lagi, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, mana lagi? Ada beberapa, nanti saya cekkan itunya ya. Yang ke Jawa Timur berarti? Masih Jawa Timur. Karena kenapa? Kalau Jawa Barat itu, ke Jawa Tengah, Jawa Barat itu nanti kita akan, karena kan semuanya gudangnya di sini, operasional juga seperti itu. Kalau kita harus ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, butuh berapa itu? Dan pisang itu nggak boleh lama-lama dalam panas itu. Berarti di situ di tempat di gudang Ya di Surabaya. Gitu. Dan sebarannya kurang lebih sudah 20.000 pisang, bibit pisang. Dan insya Allah ini target 2025 pengembangan lagi 10 hektar lah. Itu kan sekitar, kalau 1 hektarnya 1.000, kalau 1 hektar itu kalau salah 2.000 batang kalau 1 hektar kalau nggak salah. Jadi 50 juta. Jadi kalau 10 hektar kurang lebih butuh sekitar 20.000 batang. Ya, itu di tahun 2025 nanti pengembangan terus. Karena harus banyak biar untungnya juga besar. Jadi wakaf ini harus ini punya bisnis. Ya, nggak boleh dibagi-bagikan. Nah, nanti kita sudah diatur dari BWI itu hasilnya wakafnya utuh 1 juta ya 1 juta. Ketika kita kita kelola 1 juta itu menghasilkan jadi 1.200.000. Nah 200 inilah yang akan kita bagikan sesuai dengan persentase dari BWI. 50% untuk mauquf alaih. Apa mauquf alaih? penerima manfaat. Menerima manfaat. Jadi 50%. Siapa aja boleh. Tidak hanya bentuknya uang, pisang juga boleh. Saya perdaya pisang. Kalau diuangkan uang kan. Atau saya ini ada uangnya, kasihkan uang. Itu pisangnya apa namanya? Dundun. Iya. Kalau kita sudah bentuknya bob. Pokok. Satu bentuknya 13 kilo. Oh, lumayan ya. Iya. akhirnya langsung itu apa? Iya. Satu apa itu? Kalau satu dundun repot nanti. Karena perlakuannya beda. Dengan pisang kepok, pisang raja atau pisang lainnya. Pisang kabin di sini perlakuannya beda. Manjanya banget. Iya. Ya, gimana ya?
Kalau cewek kan gitu ya, memang harus manja kan gitu ya, merengek kan gitu ya. Sama pisang Cavendish juga ada pisang sultan yang memang layak disuguhkan di istana. Kan kalau kepok bisa dibayangkan. Iya. Contoh aja kita di pertemuan rektorat misalnya, kita pakai pisang kepok coba disuguhkan. Iya, kurang Pas, gitu. nah. Iya. Atau yang umum pisang apa ya, yang hijau itu. Kan pisang hijau itu yang biasanya di suguhan mantenan. Iya. Oh iya. Cuman kalau disuguhkan di rektorat kayak gitu, pantas nggak ya? Atau ada tamu nih dari luar negeri, pantas nggak disuguhkan? Ya pantas nggak mas? Iya, kurang pantas. Atau pisang apa ya, Ambon apa Raja yang besar itu, sekali makan puas. Itu kan nggak enak, itu bukan pisang makan. Dia harus jadi goreng, namanya pisang goreng gitu. Coba kalau pisang Cavendish, glowing. Iya. Putih Kuningnya kuning bersih. Itu meskipun tetap ada yang bagus grade-nya ya, grade A, grade B, grade C, ada yang reject ya, yang jelek-jelek ya tetap ada. Namanya pisang kan, apalagi alam, tidak seperti pabrik kan. HP harus bagus, 1000 buat ya bagus persis seperti itu ya, nggak bisa. Tapi kalau pisang kan namanya alam ya, tinggal kita perawatannya aja. Ketika dapat bagus, ketika ada yang jelek ya jelek. Tapi semuanya ada pasar. Dan mereka suka juga. Ini seperti itu program kita yang kita sedang kerjakan. Begitu sudah pengantar ya. Kalau ada yang sudah terjawab, kita nanti kuatkan aja. Silakan mas, apa yang mau ditanyakan? Iya, kalau mendengar dari cerita tadi program serta pelaksanaan wakafnya sangat terorganisir dengan baik ya. Iya. Mungkin kalau mengenai kayak data nazir, data wakif mungkin apa itu dijelaskan melewati ini atau bagaimana? Oh gitu. Iya. Jadi nazir kita ya biasa, keluar masuk sudah biasa. Kita ini jumlahnya sekitar 13 orang. Itu di lingkup Di rumah wakaf sendiri. rumah wakaf. Jadi kita nazirnya ada 13 orang. Dengan tadi sudah terbagi divisi-divisi. Terus yang sudah, karena kita juga ada tuntutan dari BWI ya, harus sertifikasi nazir kan. Iya. Kita kurang lebih ada sekitar yang sudah sertifikasi itu sebentar. 2 ada sekitar 7 orang, hampir 50% dari total pegawai kita yang nazir kita. Insya Allah nanti jika ada kesempatan lagi kita akan mendelegasikan sampai semua nazir itu tuntas sertifikasi. Jadi seperti itu. Terkait dengan wakif itu kan kita banyak ya, kita juga tidak bisa ini butuh apa namanya istilahnya. Jadi wakif kita ini bermacam-macam, ada dari program, ada yang rutin juga ya, jadi seperti itu. Terus itu kita belum terlalu ini terkait dengan data karena masih proses belajar penyempurnaan kita ya. Cuman yang jelas data wakif ini kalau setiap bulan itu berapa ya, kalau yang rutin kurang lebih sekitar 70-an. 70. Yang rutin artinya dengan sudah bersama kita meskipun apa namanya mereka jadi rutin setiap bulan. Kita arahkan kepada program. Kalau yang rutin begitu programnya adalah pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, Salah satunya yang ada di sini nih. Ini pendidikannya ini kayak SMA ada SMA. kalau yang sekarang yang kita garap pada fokus adalah di perguruan tinggi, khusus untuk ini bangun asrama tahfidz 30 juz bersama putri untuk mahasiswa. Ya, jadi mahasiswi khusus untuk menghafal Quran. Jadi seperti itu. Kita datangkan syekhnya dari Yaman, Syekh Hof, istrinya Syekh yang sudah bersanad ya. Kita datangkan ke sini terus untuk membina adik-adik mahasiswi menghafal Quran. Biasanya yang rutin kita arahkan ke sana. Ya, terus yang insidentil tergantung nanti programnya apa.
Masih diambil biasanya kan saya pengen program wakaf pisang bibit wakaf produktif, itu sudah kita akan alihkan, tapi kita akan kumpulkan. Misalkan dari 25.000 saya cuma 100.000, berarti 4 batang. Ya. Itu kita kumpulkan. Jadi seperti itu. Terus saya pengen ke pendidikan, ya sudah kita kumpulkan juga. Ya. Nanti kita akan perdayakan kepada pengelolanya kan Yayasan Hidayatullah untuk mengelola pendidikannya. Kita serahkan prodaya, namanya prodaya. Ini prodaya wakaf, kita nyebutnya IAT ya. Ya. Itu jurusan IAT ya. Oh, ya itu jurusan. Ilmu Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi kan kita lebih kalau bangunannya asrama tahfidz lah. Ya. Kalau asrama tahfidz putri bersama 3 khusus bersama. Putri aja ya. Putri. Hmm. Kalau putra kita kemarin sudah tahun berapa sudah bangun dan sudah selesai untuk putra. Sekarang kita garap lagi untuk putri. Karena putra kan nggak terlalu besar, ya 2 lantai. Yang putri ini 6 lantai. Yang benarnya banyak. 6M. Oh. Namanya kan mas, paham itu. Padahal musik juga ya ribet. Ya, alhamdulillah sudah tinggal finishing saja sih. 6 lantai sudah selesai, tinggal finishing aja. Tangga, keran, kusen, pintu, kamar mandi. Kalau lantainya sudah kita bangun 6 lantai. Jadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mengenai yang pertama bagian doa itu mungkin ada langkah-langkah dalam proses pelayanan wakaf sendiri di rumah wakaf. Kalau langkah-langkahnya sih sebenarnya kita ada 3 model dalam pelayanannya, dalam proses pelayanan wakaf ini. Ada yang tadi donatur tadi yang rutin kita biasanya langsung kita sebagai layanan kita ambil donasi ke rumah. Oh, Ke rumah. datang ya. Datang ke rumah. Karena ada divisi layanan dan timnya yang mendatangi si wakil tersebut sebagai layanan kita. Jadi kita menginformasikan progres kita. Kalau misalkan wakilnya ke IAT ya, atau ke asrama, kita sampaikan progresnya ini sedang pembangunan ini, pengerjaan ini. Kalau prosesnya ke pisang, wakaf produk pisang, kita sampaikan kita sudah nanam, macam-macam kita sampaikan. Itu bentuk layanan kita. Terus yang kedua itu biasanya si wakil datang ke kantor kita layani kebutuhan, kita berikan informasi ya, jika ingin saya pengen lihat pendidikan, kita akan arahkan ke sana, kita akan ajak ke pembangunan lantai di sana. Terus yang ketiga adalah dengan metode transfer ya, layanan transfer juga kita biasanya kita ketika transfer kan kadang ada karena wali murid kita kan lebih banyak fokus ke wali murid kita. Oh, wali murid. Kan lumayan 2.000 orang kan sudah. Iya. Itu juga masih banyak yang kita garap ya. Jadi seperti itu, ada yang di Kalimantan, ya, di Gorontalo dan sebagainya lah. Nah, itu kita pelayanan kita adalah dengan via chat atau telepon. Ya. Kita menginformasikan dan sebagainya ya untuk customer service. Jadi seperti itu layanan kita di rumah wakaf. Ya. Untuk yang kedua ini mungkin terkait prosedur. Ini kan memang dari wakaf itu kan kadang ada kayak pengalihan fungsi gitu, perubahan harta wakaf, ya kan? Ya. Jadi Gimana? pernah terjadi atau enggak gitu? Iya. Nah ini ada pernah terjadi, ya, tetap kita sampaikan. Kemarin kita ya alhamdulillah dapat bantuan ya. Kita kemarin di keramik, ya akhirnya kita ngajukan lah ya, kita ini ke wakil dan sebagainya. Alhamdulillah wakil itu untuk kebutuhan berapa? 2.000 keramik siap kirim langsung semuanya. Jadi dipenuhi langsung. Butuh berapa itu? 2.000 lantai. 2.000 keramik. Nah, itu karena kan master plan-nya gitu kayak keramik. Dalam perjalanan ternyata ada rapat ya, biasalah kalau perubahan begitu kan. Dalam proyek itu sudah biasa
master plan-nya harus dengan ini, ternyata kondisinya atau pengen yang lebih bagus bisa dengan kaca, itu menjadi hal yang biasa. Nah, dari 2000 keramik itu yang sudah terpenuhi, ternyata dari pihak pengelola ya pendidikan pengen granit. Alasannya kalau keramik itu cepat rusak, ketika diinjek dan sebagainya itu cepat terbelah. Oh gitu lainnya. Yang tadi 2000 terpenuhi itu kan jadinya kurang, jadi pakai granit. Dan ada sisa. Kan kalau nggak mungkin juga dibuang dan sebagainya. Nah, kita komunikasikan, Pak. Ini ada proses perubahan seperti ini yang pakai granit dan sebagainya. Tapi pakai granit. Meskipun pakai granit sih tidak terlalu banyak ya, hanya sekitaran tangga ya. Maka kita alih fungsikan keramiknya ini kepada pembangunan asrama yang lain. Kan kita juga ada bangun asrama SMP, SMA, tapi bukan ruang lingkup kita. Jadi pondok ini lagi garap asrama SMP, SMA, dan asrama tahfidz. Yang kita garapkan kan kita kita sampaikan programnya ada tahfidz ini. Bagaimana Pak kalau keramik ini kita manfaatkan untuk asrama yang lain? Oh ya nggak apa-apa, silakan, yang penting bermanfaat sudah. Jadi alih fungsi seperti itu. Itu yang yang ada kasus seperti itu. Jadi belum sampai yang kayak ini ya, kayak yang diminta sama si wakifnya gitu, kayak mau mewakafkan hasilnya dibuatnya contoh dalam hal kayak masjid gitu, tetapi kan dalam satu wilayah itu sudah berdekatan gitu. Kalau kita biasanya itu juga ada kasus juga kemarin, kalau lebih kepada perubahan sih sebenarnya. Ya, ketika kita mau bangun masjid permanen, dan kita sudah sampaikan ke wakif ya, terkait dengan bangunan permanen. Akhirnya karena kebutuhan mendesak kan kita menawarkan pembangunan masjid di Serul 5. Gimana? Serul 5. Itu Mojokerto. Untuk mahasiswa juga semester 1 semester 2 itu di sana. Kalau 3 sampai ini sudah di Surabaya. Proses pengkaderan untuk membiasakan bahasa Inggris di Serul 5. Nah, di sana karena kondisi dan dananya juga ternyata tidak mencukupi dan hanya untuk sementara kebutuhan sudah mendesak, mahasiswa sudah ada butuh masjid, akhirnya dibangunkan kayu tapi kuat dengan dana minimal yang ada itu. Hanya kita sampaikan perubahannya, Pak, karena dananya memang belum terpenuhi untuk membuat bangunan permanen, maka kita buatkan tapi fungsinya tetap untuk masjid, tapi dalam bentuk kayu dan sebagainya. Karena sudah kebutuhan mendesak sekali. Kalau nunggu permanen lama. Sementara mahasiswa semester 1 semester 2 sudah ada dan sudah siap untuk difungsikan ini masjid ini. Oh ya nggak apa-apa, yang penting masjid dan digunakan untuk ibadah. Jadi begitu kita sampaikan ke wakil kita. Jadi seperti itu baru kasus seperti itu, perubahan alih fungsi saja. Iya, alih fungsi. Itu seperti itu. Dibuat sederhana tapi tujuan bersama ya. Iya, tapi tetap kita komunikasikan. Seperti itu. Itu yang ketiga, ini mungkin ada kriteria pewakif sendiri dalam ini mewakafkan atau wakafnya. Yang jelas kriteria pewakif itu ya satu yang paling utama adalah punya harta. Oh iya. Begitu. Ya meskipun ada yang saya tidak punya harta, tapi saya punya skill, ada juga. Mewakafkan dirinya atau ilmunya. Misalkan kita nggak ngerti nih planning based business plan ini, nah, kita minta tolong kepada tenaga ahli, ya wakafkanlah ilmunya antum ini untuk membantu kita ini. Nah, kalau ini ternyata ilmunya itu sukses berhasil, dia mendapatkan pahala dari wakaf ilmunya itu. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau di sini kita karena kita funding, ya tetap kita butuh itu, ya mewakafkan. Makanya kita tuh cuma ada 2 kriteria kita itu. Kalau nggak dapat uang, dapat orang. Karena dari orang itu bisa jadi dapat uang juga. Misalkan, ya, kita silaturahmi nih ke rektor Winsa, kita jejaki dan sebagainya. Terus dia, oh saya punya grup komunitas, Pak, kalau minta tolong Pak,
diedukasi gini untuk berwakaf sih, ternyata banyak yang berwakaf dia dapat uang diserahkan ke kita. Atau saya nih punya uang ini 100 juta ini, sudah ada uang, kita carikan tenaga ahli untuk apa? Bisnis plan itu kita bayar. Jadi kita ada uang, ada orang, jadi itu yang kita cari. Jadi yang jelas dia punya harta, ya, baik itu tanah, aset, gitu ya, atau mungkin dirinya, ya itu bisa ya. Terus dari segi usia tidak memandang usia, ya bahkan anak kecil pun bisa berwakaf ketika dia punya harta. Saya punya 50.000 ya sudah bisa wakaf. Nanti kita tinggal dilihat problemnya apa. 50.000 ya dua bisa, atau 50.000 ya untuk beli kalau misalnya pendidikan ya beli semen 50.000. Jadi begitu. Terus bagaimana dengan apakah agama juga berpengaruh? Ya tidak ada pengaruhnya. Mau yang Kristen, mau Buddha, Muslim, ketika dia mau berwakaf boleh. Dia tidak ada batasan terkait dengan itu. Beda kalau zakat kan nggak ada. Iya. Ya, kalau umroh, haji ya, boleh kemarin Marcelino ya, sudah dilarang dia untuk umroh. Postingannya kan gitu. Untuk mengalahkan Arab Saudi, dilarang itu Marcelino umroh, ya iya dia Kristen. Mana bisa dia umroh? Makanya dia dilarang. Jelas kan gitu. Itu ya. Jadi kita tidak untuk kriteria pewakif kita tidak membatasi, yang jelas dia dalam keadaan sadar. Mewakafkan itu dalam keadaan sadar. Tidur saya uang 100 juta bingung uang saya mana 100 juta kan gila, atau orang gila punya uang banyak dikasihkan dia kira-kira dia tidak tahu tentang dirinya sendiri kan begitu. Itu ya. Ya untuk terkait apa yang mewakafkan dirinya itu tadi, apakah kayak kan kita tidak tahu juga skillnya bagaimana, apakah perlu kayak adanya sertifikat gitu? Kalau biasanya kita melihat backgroundnya dulu ya. Ketika dia mau mewakafkan itu lihat dulu kebutuhan kita juga apa. Tidak semuanya ya. Saya ini ahli melatih sepak bola kan nggak mungkin di sini nggak dipakai, maksudnya ilmunya antum ya nanti antum melatih dapat uang baru kasihkan ke kita, baru itu bisa kan gitu ya. Terus saya ahli servis HP. Nah, di sini masih belum butuh. Ya antum buka itu dapat uang kasihkan ke kita hartanya. Nah, itu ya. Tapi yang jelas kita akan melihat dulu backgroundnya apa. Ya. Jika dia misalkan kita sering diskusi dan sebagainya, ada di UNER itu ya tenaga ahli ya dari PW juga Profesor Radit. Mungkin sudah pernah dengar? Belum. Nah, Profesor Radit ini ahli di bidang wakaf. Jadi profesor itu dari wakaf itu jurusan wakaf. Di ekonomi bisnis, fakultas ekonomi dan bisnisnya. Iya, ekonomi FEB. Itu beliau itu. Jadi profesornya itu dari wakafnya itu. Nah, ketika dia sudah ini, ya saya silakan jika mau memanfaatkan ilmu saya nggak, saya wakafkan ilmu saya di bidang wakaf. Artinya apa? Dia mengkaji bagaimana dari segi kekinian wakaf yang terbaru itu seperti apa dari bidang akademisi. Jangan-jangan ada model terbaru sih yang kita tidak tahu. Ya. Barangkali ada ide-ide teori-teori yang mendukung kita, karena kita pun tidak kebanyakan kan kita lebih banyak teknis, sementara untuk literasi kita sangat kurang, maka dibutuhkan itulah ilmunya dari jadi seperti itu. Atau misalkan ada petani, nah, petani ini berarti lebih kepada teknis. Saya sudah kebiasaan saya bertani, saya mewakafkan ilmu saya, tenaga saya untuk pertanian. Oke, kalau kayak gitu ya silakan nanti kita siapkan lahan dan sebagainya, silakan di situ. Ya, atau saya bisanya menjadi ini yang mau terbaru kita ya mau kerjasama dengan ITS di Fakultas Biologi terkait dengan kultur jaringan. Ya, kultur jaringan ini adalah bibit pisang Cavendish. Mereka mau ilmunya mau diberikan ini ya, dengan menghasilkan karya-karya yang bagus. Pisang Cavendish itu seperti ini, manisnya, rasanya, besarnya, kan bisa didesain. Saya mau yang kecil-kecil bisa desain terkait dengan jaringannya di labnya itu, kultur itu. Saya mau yang besar-besar bisa. Saya mau yang kuning bisa. Saya mau yang
manis sekali, melebihi gula ya bisa. Itu bisa didesain. Sekarang itu kan gampang saja didesain. Mau yang seperti apa? Oh, yang biasanya tanamnya 1 tahun bisa nggak 6 bulan, bisa didesain. Itu ilmunya berarti kan, bukan uangnya. Nah dari situ ya bisa menghasilkan uang. Oh, bibitnya ini bisa murah ini. Kalau kita jual ke petani ya bisa untung kita. Misalkan dari kita 20.000 ya, petani dijual 25.000, nah itu sudah dapat untung. Itu hasil wakaf 5.000 langsung real hasil wakaf. 5.000 itu bisa dibagi. Yang tadi saya sebutkan 50% untuk mauquf alai, 40% untuk resiko maupun pengembangan lahan, 40% pengembangan, 10% untuk pengelola. Jadi pengelola itu cuma 10%. Jadi 100% keuntungan. Jadi 5.000 itu jangan dibagi aja, 50% berarti 2.500 untuk mauquf alai. Ya. Terus misalkan 40%-nya ya, berarti berapa? Ya, sekitar 2.000 lah. Nah, 2.000 berarti untuk nanti resiko kalau gagal panen ya, atau pisangnya mati, nah bisa digantikan dari situ. Ya, kita dapatnya dari situ. Jadi si nadir terbebas dari ketika mengganti ya. Karena kenapa? Sudah ada hasilnya. Jadi 2.000 itulah untuk mengganti kalau ada yang mati. Atau kalau misalkan lancar, 2.000 ini untuk pengembangan lahan yang lain. Baru 500 untuk nadir operasional. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang terakhir ini berkaitan juga. Apa saja persyaratan pewakif dalam memperoleh sertifikat AIW? Jadi ada 2 ya, tapi ini di lembaga rumah wakaf ya. Oh ya. Kalau di lembaga rumah wakaf itu si wakif ini lebih yang kita utamakan adalah memberikan hartanya ya berupa uang ya. Itu kalau misalkan kita di atas 1 juta atau 1 juta saja, baru itu kita akan buatkan sertifikat. Minimal 1 juta. Minimal 1 juta itu otomatis. Kecuali memang ada request khusus ya, tetap kita akan buatkan. Misalkan 500.000 bisa nggak dibuatkan sertifikat? Bisa ya, tapi itu tidak standar umum kita. Tapi kalau request khusus bisa. Tapi sekarang jarang. Kalau 1 juta itu sudah pasti kita akan buatkan. Nanti kita akan berikan kepada si pewakil. Terus yang kedua, untuk mendapatkan AIW itu memang itu sesuai dengan ketentuan dari BBI. Ya, itu prosesnya panjang. Sehingga terutama khususnya tanah, ya kan itu nanti akan mengeluarkan dari KUA sendiri, akta ikrar wakaf. Nantinya siapa? Nantinya rumah wakaf. Jadi ketika mau penyerahan harta wakafnya berupa tanah, biasanya tanah ya. Kalau uang sih cukup di kita saja yang berupa uang, baru kita keluarkan sertifikat. Kalau harta biasanya kita nanti akad kita adalah antara rumah wakaf sebagai nadir yang diamanahi, si pewakif yang mengamanahi, dan KUA sebagai saksi untuk nanti serah akad, baru dibuatkan sama KUA itu akta ikrar. Itu 2, jadi seperti itu. Tetap kita ikut kepada BB dan sebagainya. Tapi pas pengajuan KUA berarti dari lembaga rumah wakaf menemani pewakif. Ya tetap, memang harus. Karena kenapa? Prosesnya kita akan mendampingi ya sampai tuntas, sampai betul-betul jabat tangan sah. Biasanya prosesnya berapa lama gitu? Tergantung ininya, ngurusnya, karena proses sekarang panjang. Nah kita gini sebagai kasus contoh yang kita sedang proses ini adalah kita dapat wakaf tanah dan perkebunan ya. Tanah ini akan dimanfaatkan untuk pendidikan tahfidz di Solok, Sumatera Barat. Tapi wakifnya di Surabaya dan kenal dengan kita. Saya punya tanah di sana, warisan ibu saya almarhum. Mau dibuatkan ini. Nah, juga Solok masalahnya. Ya tetap namanya niat baik ya kita terima ya. Nanti kita akan hubungkan dengan Hidayatullah Sumatera Barat. Tapi nantinya tetap untuk proses di awal, mendampingi dari awal sampai tuntas itu tetap
dari rumah wakaf. Nanti pengelolaannya akan diserahkan kepada Sumatera Barat. Kita hanya mengontrol dan kita melaporkan ke pewakif kondisinya, pengelolaannya seperti sebenarnya perkembangan. Tapi kita akan terus kontrol, awasi. Kalau nanti melenceng, nah, jadi ke perkebunannya terserah. Mau diapakan, mau ditanami bibit pisang Cavendish, mau apa, itu sudah terserah si pewakif ya, menyerahkan. Jadi terserah rumah wakaf seperti apa. Mau dibuat pohon jati, nanti kan di sana kan menyesuaikan dengan lingkungan kan. Kalau udaranya dingin, cocoknya untuk pisang nih. Ya, tapi tetap ada sinar matahari. Kalau misalkan panas, pol, nggak ada air dan lain sebagainya, jati cocoknya. Jadi kita menyesuaikan seperti itu. Dan si pewakif, oh iya, tidak. Cuman yang tanah satu lagi, memang pengennya dibuat pendidikan atau tahfidz lah. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Induk kita di Hidayatullah cabang Sumatera Barat. Jadi dibilang ini cabangnya lumayan banyak. Kita sudah semua provinsi ada. Oh, semua provinsi. 600 pondok Hidayatullah. Karena Hidayatullah ini ormas terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah. Oh iya. Kita ini hanya bagian terkecil. Jadi kalau di Jawa Timur pusatnya ada di Surabaya. Oh, ya di sini nih. Ya, kalau Jawa Tengah di Semarang. Jawa Barat itu kalau nggak salah di Bandung ya. Terus di DKI itu memang kalau di DKI itu DPP pusatnya memang di DKI, tapi perintisannya ada di Kalimantan, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu awal mulanya. Jadi pusatnya ada di sana, di Kalimantan. Kalau organisasinya ada di Jakarta, karena memang aturannya di mana ada presiden di situ harus ada DPP. Dan semua DPP kan rata-rata di Jakarta. Nanti pindah sudah ke IKN. Ya, harus ikutin semua. Kalau wilayah berarti gubernur. Kalau daerah berarti kan bupati atau wali kota. Menyesuaikan. Itu sudah umum, standar umum organisasi. Jadi seperti itu. Dan kita yang alhamdulillah Hidayatullah sudah hampir semua ya kabupaten itu provinsi itu ada. Meskipun tidak semuanya kabupaten ada. Kalau di Jawa Timur sudah lengkap semua. Kemana-mana sudah ada Hidayatullah. Ke Surabaya, Sidoarjo, mau kemana, ke Mojokerto, ke Malang langsung sudah ada. Mau ke arah sana apa sampai ke Banyuwangi sudah ada. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi enak terkoneksinya. Cepat. Nah, jadi seperti itu. Iya. Makanya kita pun kenapa kita baru merintis sekitar 4-5 tahun itu kan baru sekali tuh untuk sebuah lembaga itu untuk bisa berdaya itu minimal 10 tahun. Minimal itu 10 tahun baru bisa mulai eksis. Nah kita 5 tahun sudah banyak 14 buat karena kita terkoneksi yang dihubungkan aja. Kita tolong carikan mitra petani, oh siap dicarikan. Gitu. Kita sudah terkoneksi ke Jawa Timur, jadi gampang saja. Apalagi pusat ininya di Surabaya sudah, minta tolong siapa yang kenal di sana. Kita tinggal minta tolong. Mojokerto Pak minta tolong kalau bisa ada wali murid kok apa di sana kenalan sepatu saya yang punya tanah. Kok bisa kesini nanti kita silaturahmi. Jadi kita terkoneksi cepat. Jadi 5 tahun itu sudah sampai satu provinsi itu ya karena terkoneksi jadi cepat aja. Kalau sendiri nggak bisa. Harus nyarinya di mana? Berat. Kalau rumah wakaf tidak support oleh Yayasan Induk, ide itu berat kita. Untuk berdaya itu sangat berat. Ya. Jadi seperti itu. Win saja belum tentu bisa terkoneksi di Jawa Timur. Karena tidak punya cabang. Ada cabang paling beberapa kan. Kan gitu. Akhirnya kan dia harus mencari lagi MUU dan itu prosesnya panjang. Hanya untuk pengembangan orang aja sudah sulit. Kalau kita kan lebih kepada pengembangan bukan hanya orang tapi tanah-tanahnya mereka sudah bisa. Jadi seperti itu intinya ya. Jadi itu terkait dengan pertanyaan terakhir ya. Kalau di lembaga rumah wakaf itu gampang saja ya, untuk request sertifikat insya Allah kita sudah siapkan semuanya ya. Kalau ada request nanti kita kabulkan begitu. Tidak ada persyaratan khusus sebenarnya, tapi standar kita adalah minimal 1 juta. Untuk apa sih? Biar nanti dananya ini lebih banyak bermanfaat, lebih besar. Kalau kecil kan nanggung
Iya. 100.000 tetap kita akan kumpulkan. Namanya orang berwakaf, ya apa namanya, kita tidak menolak, tetap kita menerima berapa 10.000 pun kita akan tetap terima. Tapi kan kita akan kumpulkan. Ada 10.000, 30.000 berarti kurang dua orang lagi ya. Atau 10.000, 5.000 berarti satu batang. Jadi begitu ya. Jadi kita akan terima ya terkait dengan apa namanya wakaf. Karena wakaf itu kita tidak membatasi ya. Cuman kalau misalkan 10.000 masih dibuatkan sertifikat. Ngeprint kertasnya aja berapa kan, kalau logika operasionalnya kan harus dilihat juga. Iya. Masa 10.000 kertasnya biru gitu. Berarti kertasnya kan tebel, bukan kertas begini. Iya. Kertasnya kertas minimal kompak lah. Iya. Yang tebel kan kalau di luar bisa jadi berapa? 4.000 kita. Iya, 4.000 atau 5.000. 5.000. Masa wakafnya cuma 5.000. Yang sudah habis operasional 5.000 kan logikanya begitu. Tahu itu juga kembalinya ke si pewakif. Kertasnya kan kembali, sertifikatnya kan kembali ke si pewakif. Kan gitu. Saya sudah nyumbang 10.000 ini. Ya kemana nih uang? Waduh repot ini. Ya, ini 5.000 ini kita mau kemanain ya, kita kumpulkan. Tapi lama. Hasilnya kita kan tidak bisa langsung menikmati hasilnya. Jadi kumpulkan satu batang ya. Terus apa? Kalau dia transfer gitu berarti sertifikatnya kirim online aja. Iya. Sekarang kan dunia digital lah. Iya. Gampang saja begitu. Itu teknisnya selalu bisa. Jadi seperti itu. Terus apa namanya? Kita ada dua. Ada wakaf abadi dan wakaf berjangka. Wakaf abadi yang ketika sudah dimasukkan wakaf itu sudah selesai. Cuman kita tetap melaporkan progres. Kan gitu. Ada wakaf berjangka. Wakaf berjangka ini ya minimal itu kita lebih banyak kepada untuk wakaf produktif pisang. Tanahnya. Pisang kapenis bibit. Kita tidak tidak disarankan untuk wakaf pendidikan. Karena kenapa? Wakaf pendidikan itu untuk pengembalian hasilnya itu bisa sampai 10 tahun. Namanya membangun mahasiswa nanti ramai macam-macam itu lama sekali. 5 sampai 10 tahun mungkin sudah mulai balik modal itu hasilnya ada pendidikan. Maka kita lebih mengarahkan kepada pisang kapenis. Karena kenapa? 1 tahun sudah ada hasilnya. Maka bagi yang wakaf berjangka itu kita arahkan minimal 1 tahun atau sampai habis program kita pisang kapenis itu 3 tahun. Jadi sekali tanam 2.000 itu untuk 3 tahun. Kan pisang itu harus anak kan, ada anaknya. Kita ambil anaknya, buang ibunya, ya anaknya kita kita proseskan lagi, menghasilkan, anakan lagi, dibuang sampai 3 kali panen. Oh, sampai 3 kali panen. Minimal 3 kali panen, setelah itu dibuang semuanya. Harus ditanami yang baru lagi, karena kenapa? Hasilnya akan jelek. Berbeda juga. Iya, jadi begitu. Jadi ditanami yang baru lagi. Sudah selanjutnya yang wakaf berjangka itu ya, misalkan ya, untuk punya 100 juta saya berwakaf setahun, ya, nanti kita akan kembalikan, misalkan November kita akan kembalikan ke November lagi. Ketika sudah bisa 100 juta sudah kita akan arahkan kepada wakaf pisang kapenis. Karena kenapa? Selama 1 tahun itu kita sudah dapat untung, meskipun tidak banyak tapi sudah dapat untung. Kalau 100 juta kan ya setidaknya mungkin 10 juta keuntungannya kan gitu. Kita kembalikan lagi 100 juta, ini hitungan ini ya, kalau lengkapnya kan di divisi Wapro ya yang lebih paham. Ya anggap itu hitung-hitungan ininya lah. Contoh misalnya 100 juta ya selama setahun kita kelola, panen sekali panen kan 1 tahun kan, baru syukur-syukur 3 tahun. Kalau 3 tahun kita bisa beberapa kali panen, nah kita sudah banyak untung. Dari 100 juta itu bisa jadi kita keuntungan 30 juta. Ya bisa jadi seperti itu. Karena kenapa? Karena 3 kali panen, hanya 3 tahun. Baru setelah 3 tahun kita kembalikan. Jadi kita tawarin lagi, mau melanjutkan atau mau dikembalikan. Oh lanjutkan, berarti kita akan cari lahan yang lain. Karena si petani ini sudah berdaya 3 tahun, tidak perlu disupport lagi. Tinggal kalau misalnya mau melanjutkan lagi pisang lagi, maka siapkan modalnya. Oleh petani-petani 3 tahun sudah besar. Nah, jadi begitu. Jadi tidak lagi kita support dana dari wakaf. Kita cari lahan yang lain yang membantu petani supaya sejahtera. Itu intinya kita.
Ketika petani sudah sejahtera, ya silakan dilanjutkan lagi, tapi dengan kita adalah jual beli bibit pisangnya. Tapi tetap kita akan arahkan bibit itu tetap standar itu tetap ini. Karena kenapa? Hasilnya kan sudah tidak ada ikatan lagi wakaf, sudah selesai. Nah, tapi tetap kita akan minta sebagai kesepakatan kalau masih dengan kita 10% wakaf dari hasil, bukan dari modal petani, tapi dari hasil petani. Petani, oh iya, senang karena kenapa ya wakaf ya mereka senang. Apalagi bukan untuk pribadi, yang itu untuk lembaga. Jadi seperti itu yang sering yang sudah kita lakukan. Jadi seperti Udah berjalan berapa lama, Pak? kita dari penanaman ini 2021 dari nanam mungkin sudah mulai hasil itu 2023 karena 1 tahun kan 2021 sudah mulai ini mungkin pertengahan 2022 Udah mulai penjualan hasil. sudah mulai kita panen, kita kelola macam-macam 2023 2024 jadi seperti itu. Memang kebutuhan pasar juga masih banyak. Sehari itu pasar membutuhkan sampai 100 box minimal. Sementara kita masih cuma memenuhi 50 sampai 70 box sekali panen. Bukan setiap hari, bukan. Jadi panen kita tuh minimal tuh bisa seminggu 3 kali panen. Dan itu pun maksimal sampai 70 box, masih kurang. Kebutuhan sangat besar itu untuk pasar. Sementara untuk internal kita juga besar juga. Ya, ada SD butuh 3 box, kirim ada cara. Kemarin ITS butuh 1000 pisang, berarti ya, kalau 1000 pisang berarti 10. Nah, kita tetap menjadi kerjasama, makanya kita juga mau menjadi influencer juga untuk kebutuhan mungkin rapat, atau wisuda dan sebagainya, catering dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya mungkin dari seluruh pertanyaan yang kami ajukan insya Allah sudah terjawab semua. Dan terakhir, monggo peluang kalau mau berwakaf, ya silakan nanti dibuka websitenya, di situ donasi berwakaf, mengajak teman-temannya, ya atau mulai dari diri kita sendiri. Pengen tahu sih nanti seperti apa, ya bisa kirimkan nanti screenshotnya ini terus nanti syukur-syukur saya punya dana 1 juta, seperti apa sih nanti ya tetap kita mengajak ke semuanya. Jadi semuanya yang penelitian monggo kita mengajak untuk berwakaf biar tahu seperti apa. Tuh, ya. Mohon maaf ini nggak ada air putih, bukan nggak ada air putih, nggak saya sediakan. Oh ya, tidak apa-apa. Ya. Pesan tadi Mas Yandi ya, lupa. Ada lagi siapa Mbak Mei? Silakan. Kita pun masih terhubung dengan anak-anak magang dari Unsa. Jadi kita kalau ada event-event misalkan Ramadan kemarin kita ajak relawan dan magang. Sekarang saya berapa ya? Ini semester 5 ya? Iya, semester 5. Ini ada kayak kelas kayak tapi nggak tahu saya jurusan, kayaknya masih jauh juga. Ada siapa Intan, Kotrun ada, ada Nadawi ya, ada Zahro, iya semester 7 sekarang. Kalau laki-lakinya ada Harinal, Muafi, nggak paham ya? Kurang tahu. Nada betul, terkenal betul Nada. Dengan BPH di Hima dulu. Oh gitu ya. Nah itu kemarin yang magang kemarin di sini juga pula. Dan biasanya kita lagi ada event dari lawan ya udah siap. Gitu. Bahkan mungkin kita sudah bisa belum apa lagi tuh apa namanya bisa nggak bergabung dengan ruang wakaf bisa, semuanya bisa insya Allah. Monggo nanti kita proseskan. Ya seperti itu ya. Cuman kan kita tetap walau bagaimanapun kita ini adalah dunia funding, dunia menggali dana, mencari dana, ya filantropi. Jadi kita tidak akan lepas dari itu semuanya.
pengelolaan harta wakaf itu bagian dari kami sendiri, sehingga dari hasil-hasil itu ketika manajemen yang punya semacam lembaga-lembaga seperti itu akan membutuhkan dana operasional kita, salah satunya adalah dari wakaf. Jadi seperti itu, dari halal. Jadi seperti itu. Itu ya. Itu dan alhamdulillah sekarang sudah kita kembangkan lagi. Sekarang ada doanya juga. Tahun 2025 itu menuntaskan target 1 bulan 1000 kop, ya. Terus pengembangan 10 hektar. Terus pembangunan lagi pendidikan juga, kita punya master plan juga. Pendidikan itu kita akan buka yang sejenis di Surabaya ini di seluruh Jawa Timur. Kampusnya kita akan master plan kita ke depan seperti itu. Sehingga wakaf ini berdaya. Ya, jadi bukan hanya data saja, wakaf ini berapa triliun ini, karena memang betul wakaf ini tidak terbatas dengan dan bisa dikembangkan sebesar-besarnya. Seperti itu. Dari pisang KPD saja sudah, baru bibitnya saja sudah untung 5.000. Belum lagi nanti mengelola ada hasilnya 10%. Terus belum lagi nanti distribusi dari panen kita jualkan, itu juga kita dapat ambil untung juga karena sudah berbisnis dalam proses pengelolaan wakaf. Jadi seperti itu sudah untung semuanya. Itu semuanya ada keuntungannya. Jadi semua wakaf itu insya Allah semakin besar itu memang nyata. Meskipun kita masih berproses ya, karena kita kan masih baru 5 tahun ini belum ada apa-apanya. Sistem kita masih mencari pola. Ya. Oh yang terbaik ini, yang terbaik itu kita sering. Cuma tetap kita punya standar sendiri ya, yang tidak baku, tetapi itu bisa menjadi pertanggungjawaban kita. Ya, kayak tadi standar mengeluarkan sertifikat itu kita sudah ada standar. Ya, terus proses pelayanan kita sudah ada standarnya. Kalau kurang kita perbaiki, gitu saja. Oh kalau keliru kita nanti cari yang bagus yang mana. Dan kita tidak terlepas juga ada dewan syariahnya juga ada. Jadi beliau ini nggak tahu ya sekarang masih menjabat. Kalau kemarin Dewan Fatwa MUI Jawa Timur. Dan orang Hidayatullah juga, jadi urusan kita sendiri. Ya. Dan beliau ini memang khusus di bidang fatwa. Ya, jadi kita selalu merujuk kepada bagaimana ada kasus ini dan sebagainya, syariahnya gimana. Terus kalau misalkan kita lagi mau pengembangan, kira-kira yang ngerti kan biasanya peneliti nih, kita ke akademisi 5 tahun ke depan itu seperti apa sih di bidang ini. Oh bagus prosesnya gini karena kenapa? Biasanya kan melihat contoh-contoh kan. Peneliti kan begitu, sehingga menghasilkan teori untuk dipakai. Jadi gitu. Kalau ada yang terbaru, pakai yang terbaru. Kalau belum ada, pakai teori yang itu. Jadi bisa meramalkan ke depan, 5 tahun ke depan itu seperti apa. Bisa begitu. Kalau kita kan hanya bagian teknis di lapangan, masih kecil dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi ya, kadang kita malu sendiri juga. BWI, Pak Mustafa juga sering, itu rumah wakaf itu. Ya. Pisang Effendi semacam itu kita sudah dikenal nasional. Ya, jadi Pak Nuh itu ya yang BWI pusat kemarin itu ya, yang mantan menteri ya mengenalkan pisang, bahkan sudah rumah wakaf Effendi, siapa rumah wakaf ya silakan bisa mensupport pisang ke rumah sakit RSI Islam yang di Wonokromo itu sama seperti itu. Sementara kita ya Allah, malu kita masih kecil kita ya.